Bab 2300. Para penonton juga tertawa. Bocah ini, bagaimanapun juga, terlalu lemah. Ya, seorang kaisar peri, menghadapi keabadian bintang 3, persis seperti boneka kecil. Saat ini, banyak orang menonton drama Lin Tian, dan semua makhluk surgawi tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, jadi dia menghela nafas, yang lain menderita. Melihat keluar, Liu Jin bertanya kepada Wang Yanyu, "Nona, apa yang harus saya lakukan?" "Mari kita lihat dulu. Lagi pula, kita tidak bisa membunuh orang atau apapun," Wang Yanyu berkata tanpa daya. Suara Liu Jin diam-diam menunggu, dan bayangan Lin Tian dalam serangan itu untuk sementara waktu, melemparkan setumpuk kristal peri. Orang-orang penasaran dengan hal-hal ini sampai seseorang berkata, "Xiang Jing. Xiang Jing lebih mahal daripada Xian Si," dan Lin Tian membuang begitu banyak barang sehingga orang bertanya-tanya bagaimana Lin Tian mendapatkannya. Raja Kapak Emas menatap kristal peri ini dan berkata sambil tersenyum, "Wah, kamu mengirimiku kristal peri." "Tidak, aku akan meledakkan penghalang rohmu." Lin Tian Xie tertawa, dan Raja Kapak Emas tertawa. "Ledakan penghalang jiwa abadi sarang, apakah Anda yakin Anda tidak bercanda?" "Apakah menurutmu aku bercanda?" Lin Tian bertanya, dan Raja Kapak Emas mencibir, "Aku tidak tahu harus berbuat apa." Tetapi pada saat berikutnya, Lin Tian memicu kristal abadi ini, dan penghalang jiwa abadi di tubuh Raja Kapak Emas segera retak, dan Raja Kapak Emas berteriak, dan kemudian orang-orang melihat kresek di tubuh Raja Kapak Emas. Lin Tian tertawa, "Bagaimana perasaanmu?" Raja Kapak Emas menatap Lin Tian dengan serius. "Anda jangan khawatir, ini baru saja dimulai." Pada saat ini, Raja Hantu tiba-tiba muncul di belakang Raja Kapak Emas, dan kemudian mengambil keuntungan dari ketidaksiapannya, bergegas ke tubuh untuk mengendalikan jiwa abadi. Wajah Raja Kapak Emas sangat berubah. "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?" "Tidak ada, itu hanya untuk membiarkanmu belajar bagaimana menghormatiku." Lin Tian tersenyum padanya. Dan kemudian Lin Tian memberi perintah, Raja Kapak Emas segera berlutut. Adegan ini membuat semua orang terlihat konyol, dan Raja Kapak Emas meraung marah, "Biarkan aku bangun." Tapi tubuh Raja Kapak Emas sama sekali tidak dikendalikan olehnya, dan dia hanya bisa bertarung liar di sana. Semua orang mendengar bahwa Lin Tian dapat mengendalikan orang lain, tetapi banyak orang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tetapi sekarang ketika mereka melihatnya, mereka semua berseru. Bahkan Wang Yanyu di atas ring berkata, "Orang ini, bahkan San Xing Xianzun bisa mengendalikannya." Liu Jin juga berkata dengan luar biasa, "Nona, dia terlalu baik." Wang Yanyu tenggelam dalam pikirannya, tetapi Raja Kapak Emas masih meraung sampai Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak setuju?" "Saya? Apa?" Lin Tian menertawakannya, tetapi Kapak Emas Wang sangat tertekan sehingga dia akhirnya ingin bangun. Tetapi Lin Tian menertawakannya, membuatnya berlutut sepanjang waktu. "Jika kamu tidak berbicara, aku harus membiarmu keluar dan bermain dengan semua orang." "Apa yang ingin kamu lakukan?" Raja Emas Kapak menatap, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Pergi keluar dan bersaing dengan orang-orang itu." Selesai mengatakan, Raja Kapak Emas mengambil tubuh yang terluka serius untuk keluar. Tetapi Lin Tian masih tersenyum keluar, "Siapa yang masih ingin mengambil nyawaku? Ayolah." Lin Tian menjatuhkan makhluk abadi yang begitu kuat seperti Raja Kapak Emas, yang membuat orang-orang itu tidak berani membuat kesalahan, jadi mereka hanya bisa menatap Lin Tian dengan ngeri satu persatu. "Apa, itu saja?" Lin Tian tersenyum pahit. Orang-orang itu saling memandang sampai ada peluit di udara, dan kemudian sebuah suara, "Aku akan datang." Pada saat ini seorang pria berbaju biru muncul, dan ada kepang panjang, dan melilit lehernya. Tidak hanya itu, tetapi juga memegang seruling hijau. Orang-orang melihat gaun ini, satu persatu terkejut. Bintang 4 abadi, musim semi aula kayu. "Ya, dia, Mu Tangchun, seorang master departemen kayu." Aula kayu ini musim semi tersenyum ke arah jendela itu, dan Lin Tian tersenyum melihat Raja Kapak Emas itu, "Diserahkan kepadamu." Wajah Raja Kapak Emas sangat berubah. Ketika dia ingin mengepalkan tangan, Mu Chuntang punya ide. Tongkat itu menangkap Raja Kapak Emas. Kemudian seluruh Raja Kapak Emas diangkat dengan tongkat dan digantung di udara. Orang-orang menarik napas, dan Aula Pegas Kayu berkata sambil tersenyum, "Anda membiarkan orang yang terluka parah berurusan dengan saya, itu terlalu meremehkan saya." "Tidak apa-apa, kamu akan menjadi seperti dia nanti." Lin Tian berkata dengan santai,
dan Mu Chuntang tertawa. Aku tidak menyangka kamu menjadi kaisar peri, dengan suara yang begitu besar. Tentu saja, tidak ada orang yang telah menyinggung perasaanku akan berakhir dengan baik. Lin Tian tersenyum di aula pegas kayu. Tapi Mu Chuntang menatap Lin Tian. Apakah kamu yakin, nak? Bagaimana menurutmu? Lin Tian menatap Mu Chuntang sambil tersenyum. Tetapi Mu Chuntang melihat dengan dingin. Lin Tian ditutupi dengan rotan di sekelilingnya. Dan kemudian dia berencana untuk membunuh Lin Tian. Namun, Lin Tian adalah hantu, jadi Lin Tian yang diserang oleh Mu Chuntang menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, Lin Tian keluar sambil tertawa, di dalamnya terlalu sempit. Ayo keluar. Ketika mereka melihat Lin Tian tiba-tiba melayang di udara, mereka semua terkejut. Kemudian, aula pegas kayu terbang keluar dan menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu takut mati? Seruling itu adalah yang paling kuat untukmu, bukan? Itu benar. Saya tahu teknik seruling, begitu didesak, itu bisa membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu ingin mencobanya? Aula pegas kayu bertanya pada Lin Tian sambil tersenyum. Lin Tian tersenyum, baiklah. Ayolah, biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan seruling itu. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian berani melakukan serangan. Wang Yanyu di atas ring tahu bahwa Lin Tian sedang memainkan permainan besar. Jadi dia berkata kepada Lin Tian di seberang udara, sudah kubilang, seruling aula pegas kayu ini sangat mengerikan. Kamu tidak boleh membawanya. Lin Tian tidak menyadarinya. Wang Yanyu sangat marah sehingga dia berkata, aku juga untukmu, kamu tidak memberiku wajah. Lin Tian masih memiliki pola sutran. Dia sangat marah sehingga Wang Yanyu memarahinya, tunggu saja kematian. Lin Tian tersenyum, dan aula pegas kayu mengira Lin Tian segera mendesak seruling setelah menertawakan dirinya sendiri. Kemudian suara keras keluar, yang membuat semua orang yang hadir memegangi telinga mereka dengan kedua tangan, tetapi Lin Tian adalah pengecualian, dan berdiri di sana, tersenyum pada Mu Chuntang. Apakah kamu tampil? Mu Chuntang memandang Lin Tian dan baik-baik saja, dia segera menatapnya, lalu meningkatkan kekuatannya, tetapi hasilnya sama. Lin Tian kecewa dan berkata sambil tersenyum, sepertinya itu sangat lemah. Lemah? Beraninya kamu mengatakan aku lemah? Untuk pertama kalinya, Mu Chuntang dibenci oleh Xiandi, jadi mendesak kekuatan yang lebih kuat. Orang-orang terdekat, teriakan, jelas serulingnya terlalu kuat, sementara Liu Jin bersembunyi jauh, Nona, dia baik-baik saja. Wang Yanyu juga sangat terkejut, terutama ketika dia melihat Lin Tian berdiri di sana dan membiarkan pihak lain menyerangnya. Dia membiarkan Wang Yanyu menghela nafas dalam hatinya, sifu-sifu saya terlalu mengerikan. Lin Tian tersenyum pada aula pegas kayu dan berkata, soalnya, orang-orang di sekitar sangat sengsara. Wah, kamu, Mu Chuntang sangat marah sehingga dia menggigit giginya, tetapi Lin Tian tertawa, bahkan jika kamu tidak cukup kuat, maka seruling ini tidak cocok untukmu. Bab 2302, akhir, tampilan Mu Chuntang jelek. Pada saat ini, pena Lin Tian terkonsentrasi. Untuk Mu Chuntang yang terluka parah, dia tidak tahu apa itu, dia hanya bisa melihatnya dan berkata, wah, apakah kamu ingin membunuhku? Aku tidak bisa membunuhmu untuk tujuanku. Tujuan? Pada saat ini, Lin Tian mengumpulkan belenggu yang tak terhitung jumlahnya dan menabrak aula pegas kayu. Wajah Mu Chuntang banyak berubah, terutama ketika Xian Hun ditarik keluar. Dia bahkan lebih terkejut. Biarkan aku pergi, nak. Tidak mungkin melepaskanmu. Lin Tian selesai mengatakan itu, dia menarik jiwa abadinya, tidak jauh dari sana melihat Liu Jin dan Wang Yanyu tercengang. Pada saat itu, segel jiwa Lin Tian menghantam jiwa abadi yang lain. Namun, Mu Chuntang tidak menyangka bahwa keabadian bintang 4-nya telah dijatuhkan oleh Kaisar Abadi bintang 1. Dia sangat marah, sehingga dia menggigit giginya. Lin Tian mengembalikan jiwa abadinya ke tubuh, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan itu? Bagaimana perasaan Anda? Mu Chuntang tidak merasa banyak ketika dia kembali ke tubuhnya, tetapi dia tahu bahwa jiwa abadi telah dikendalikan oleh Lin Tian. Jadi dia menatap Lin Tian dengan aneh, kamu hanyalah seorang kaisar abadi, mengapa kamu bisa mengendalikan jiwa abadiku? Karena aku cukup kuat, kata-kata Lin Tian membuat Mu Chuntang merasa tidak berdaya. Liu Jin terlihat konyol, Wang Yanyu bahkan lebih gila, seberapa kuat jiwanya. Lin Tian kemudian tersenyum pada Mu Chuntang dan berkata, kamu bisa kembali ke kota. Kemudian dia berkata kepada orang-orang di kota, siapapun yang ingin mengganggu saya, biarkan dia datang ke sini dan saya akan menunggu. Ketika Mu Chuntang melihat bahwa Lin Tian ingin memancing di sini, dia segera mengerutkan kening,
kamu cukup kejam. Silakan, jangan bicara omong kosong. Ketika Lin Tian selesai berbicara, Mu Chuntang berbalik dan pergi. Pada saat ini, susunan telah membuka jalan bagi Mu Chuntang, sehingga Mu Chuntang dapat pergi dengan mudah, sementara Liu Jin berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Dan kamu, apakah Anda ingin pergi? Lin Tian tiba-tiba bertanya, dan Wang itu malu. Aku bertanya pada Nona. Dengan itu, Liu Jin bertanya kepada Wang Yanyu di atas ring, apa yang harus kita lakukan sekarang, Nona? Aku akan keluar dan berbicara dengannya. Wang Yanyu kemudian terbang keluar dari ring dan menatap Lin Tian. Ayo bicara. Apa yang harus kita bicarakan? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Wang Yanyu berkata dengan muram, hati-hati. Anda tidak menghormati guru dan menghormati jalan. Beraninya kamu mengatakan itu padaku. Kenapa aku tidak menghormati guruku? Aku Shizumu, tapi kamu tidak menghormatiku. Apakah kamu tidak menghormati gurumu dan menghormati mereka? Lin Tian tersenyum padanya. Kamu adalah sifu-sifuku, kan? Tapi apa? Aku baru saja melihatmu. Kamu harus membiuskanku terbiasa. Wang Yanyu menggigit giginya dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, oh, jadi kamu mengakui bahwa aku adalah Shizumu? Anda? Wang Yanyu sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kamu ingin berbicara denganku dengan baik, tolong panggil aku Shizu. Jika kamu bisa menyelamatkan tuanku, aku bisa menelepon Anda apa saja. Wang Yanyu itu sangat mencekik, tetapi Lin Tian berkata, masalah Shifumu, aku akan mengaturnya. Mengapa tidak sekarang? Saya sedang menunggu pesan. Mata Lin Tian berbinar dengan cahaya aneh, dan Wang Yanyu bertanya-tanya berita apa yang ditunggu-tunggu Lin Tian. Pada saat ini, ayah surgawi berkata, Nona Wang, saya pikir Anda sebaiknya tenang. Apa? Dia dicari oleh beberapa keluarga besar. Sama halnya apakah dia bisa mencapai lembah Lingyu pada saat itu. Ini, di mana Kaisar tidak tahu harus berkata apa. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika mereka berani datang, saya berani membersihkan. Dengan itu, Lin Tian menemukan pohon dan berbaring untuk beristirahat. Wang Yanyu terlalu marah untuk berbicara, dan Liu Jin bertanya, Nona, apakah Anda mengembalikan cincin itu? Tidak, aku akan melihat bagaimana dia bertarung dengan anggota keluarga itu. Wang Yanyu berbicara dengan marah. Liu Jin harus menunggu di sana dalam diam. Pada saat ini, sedikit waktu berlalu. Pada malam hari, di luar susunan, tiba-tiba ada banyak orang. Jelas, setelah berita menyebar dari aula mata air kayu ini, semua orang di kota bergegas ke sini untuk menonton. Oleh karena itu, ada banyak lampu di luar susunan, dan ada banyak diskusi. Lihat, anak itu, bahkan siapkan susunan di sini. Apakah susunan ini berguna? Entahlah, tapi siapa wanita itu? Sepertinya begitu. Seseorang tiba-tiba berteriak, ini Nona Wang. Wang Yanyu buru-buru mengambil kerudung dan membawanya kepadanya. Tetapi seseorang berkata, ya, Nona Wang. Pada saat ini, beberapa kursi sedan dibawa di tengah kerumunan, dan kursi sedan itu diukir dengan Li, jelas milik keluarga Li. Saya melihat Li Jiuge keluar, tetapi dia telah membuat tubuh baru, tetapi tampaknya agak kaku, tidak bisa mengeluarkan terlalu banyak kekuatan. Tetapi dia menatap Lin Tian dalam susunan itu, wah, kamu benar-benar bisa bersembunyi, dan bahkan bersembunyi di dalam susunan. Lin Tian melihat Li Jiuge itu, tetapi dia tertawa di sana, apa, dan Anda memiliki tubuh lain dari mulut Anda. Ketika Li Jiuge mendengar ini, dia marah, wah, jangan gila, hari ini saya mempekerjakan seseorang. Tidak ada gunanya mengundang siapapun. Lin Tian tersenyum percaya diri, dan Li Jiuge berkata dengan marah, wah, kamu orang asing, ditakdirkan untuk mati. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, dan Li Jiuge berkata langsung ke kursi sedan, Saudara Li, aku akan memberikannya padamu. Jangan khawatir, itu hanya Kaisar Pri. Orang-orang di kursi sedan mengatakan bahwa Li Jiuge sangat senang. Adapun yang lain, mereka bertanya-tanya siapa yang berada di kursi sedan dan mengapa Li Jiuge begitu bahagia. Pada saat ini, kursi sedan tiba-tiba berubah menjadi merah, lalu berubah menjadi nyala api, dan bergegas ke dalam susunan, dan kemudian mendatangi Lin Tian. Wah, kamu ingin menghancurkan susunan dan menghentikan orang. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, aku membuka susunan dan membiarkanmu masuk. Apakah menurutmu benar-benar kamu yang bergegas masuk? Begitu kata-kata itu keluar, di sana karena banyak kebisingan di luar,
dan pria di kursi sedan tertawa, apakah kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Apa hubungannya dengan saya? Lin Tian bertanya, dan kemudian orang-orang di kursi sedan berubah menjadi nyala api, berdiri di kursi sedan, dan api berkedip. Ketika mereka melihat pria ini, mereka terkejut satu persatu, ini untuk meninggalkan api. Jauh dari api, 4 percikan itu adalah yang abadi pertama. Iya, ketika mereka mengetahui identitas orang ini, mereka menjadi lebih terkejut. Namun, mereka meninggalkan api dan menatap Lin Tian. Apakah kamu takut, nak? Takut? Apa itu ketakutan? Lin Tian bertanya. Tetapi pria itu berkata dengan dingin, sepertinya kamu harus mati untuk mengetahui betapa mengerikannya itu. Lin Tian masih tidak peduli. Tetapi api dilepaskan dari api, dan kemudian seluruh orang bergegas ke Lin Tian seperti petugas pemadam kebakaran, dan memukul Lin Tian dengan satu tangan. Orang-orang mengira Lin Tian akan terbunuh dengan mudah. Tetapi ketika tangan itu jatuh dari api, dia merasa itu mengenai tubuh yang keras, yang membuat alisnya berkerut. Li Jiuge berpikir bahwa dia telah berhasil, jadi dia berteriak, bunuh dia. Bab 2303 Wang Yanyu itu membeku, adalah, ingin kalah. Pada saat ini, Lin Tian berkata kepada Li Huo sambil tersenyum, kamu api, itu tidak begitu bagus. Wah, aku tidak percaya kamu tidak bisa dibunuh. Dari api, tangannya mulai meraung liar. Bang-bang, Lin Tian dipukul dan terbang, lalu menabrak tepi susunan, tetapi Lin Tian menatap Li Huo dalam kondisi baik dan tertawa, giliranku untuk menyerangmu berkali-kali. Apakah kamu ingin menyerangku? Dari jalan dingin api, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tentu saja. Pada saat ini, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan ketika mereka melihat Lin Tian datang lagi, mereka mulai membicarakannya, dan Gao Huotong muncul di luar susunan dan berteriak kepada Li Huo, jangan biarkan bayangannya menyerang, dia akan menghancurkan penghalang jiwa abadimu. Menghancurkan penghalang jiwa abadiku? Mimpi, Li Huo tidak percaya sama sekali. Tetapi Gao Huotong telah menyaksikan Lin Tian berurusan dengan orang lain, jadi dia berkata kepada Li Jiuge, Tuan Li, Anda harus mengingatkannya untuk berhati-hati. Orang ini benar-benar bisa menghancurkan penghalang jiwa abadi orang. Penghalang jiwa abadi? Bagaimana bisa begitu mudah? Li Jiuge tidak percaya, dan api tinggi bingung, jika kamu tidak percaya, tanyakan pada orang lain. Li Jiuge terlalu malas untuk bertanya, dan bahkan berkata, jangan tanya. Gao Huo sedang terburu-buru, tetapi ada banyak kebisingan di luar. Adapun susunan, bayangan itu tersebar satu persatu dari obor, dan akhirnya dia berkata, wah, tidak bisakah kamu melakukannya? Kamu memiliki kesempatan untuk mengaku sekarang, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan nanti. Lin Tian menertawakan api. Tapi benar-benar salah untuk meninggalkan api. Dia memelototi Lin Tian dan berkata, jangan buang energimu, aku bisa membunuh lagi. Yah, aku sudah memberimu kesempatan. Lin Tian selesai, mengeluarkan beberapa kristal peri dan menaburkannya. Li Huo bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan dengan semua ini, nak? Ini, bisa meledakkan penghalang jiwamu yang abadi, Lin Tian berkata kepada Li Huo. Tetapi ketika Li Huo mendengar ini, dia tertawa, meledakkan penghalang jiwa abadiku. Kamu pikir aku bercanda? Lin Tian Xiao melihat ke arah Li Huo. Tetapi Li Huo mencibir, wah, aku abadi bintang 4, tahukah kamu seberapa kuat penghalang jiwa abadiku? Oh, hari ini, sepertinya saya baru saja menghancurkan penghalang roh abadi bintang 4, Lin Tian menertawakan api. Jika Anda tidak percaya, Anda bercanda? Wah, ayolah, jangan hanya membicarakannya. Lin Tian tersenyum dan menyalakan semua kristal abadi, dan kekuatan kristal abadi ini didistribusikan pada Li Huo satu persatu. Dari api ada semacam firasat yang tidak menyenangkan, sampai penghalang roh tiba-tiba pecah, wajahnya sangat berubah. Ini, ada apa? Apakah kamu takut? Lin Tian bertanya balik, dan orang yang meninggalkan api berteriak, buru-buru melompat, ingin keluar, tetapi dihentikan oleh susunan. Ketika orang-orang di luar melihat pemandangan yang akrab ini, mereka tahu itu sudah berakhir. Beberapa orang juga berkata, abadi bintang 4 sangat menyedihkan, bocah itu terlalu mengerikan. Itu tidak benar bahwa aku membunuh makhluk abadi bintang 3 di siang hari. Saya pikir dia sangat kuat, sekarang itu abadi bintang 4, itu bisa dengan mudah dihancurkan. Tapi Li Jiuge tidak berdamai dan berteriak, menjauh dari api dan padamkan dia. Apa yang kamu inginkan? Penghalang jiwa abadi saya telah rusak, saya tidak bisa keluar sekarang. Li Huo berteriak panik,
benar-benar kehilangan momentum sekarang. Adapun Wang Yanyu dalam susunan, tarik napas, yang lain. Liu Jin juga tercengang, berapa banyak yang akan datang, berapa banyak yang harus mati. Li Jiuge mengamuk, dan Gao Huotong dengan cepat berkata, Tuan Li, cepat cari cara untuk menyelamatkannya. Simpan apa? Li Jiuge itu tertekan, jelas, dia tidak bisa menahannya saat ini, dia hanya bisa berharap untuk menyingkirkan Lin Tian dari api. Tetapi setelah melihat Li Huo ketakutan seperti ini, Li Jiuge berteriak kepada kerumunan, semuanya, setiap keluarga besar telah mengeluarkan perintah yang dicari, sekarang tergantung pada apakah Anda bisa mendapatkan batu peri ini. Siapa tahu semua orang berbisik, Li Childe ini, ketika kita bodoh. Tidak, orang ini sangat sulit untuk dihadapi, dia ingin kita mati. Dia meninggalkan dirinya sendiri dan ingin kita dimakamkan bersamanya. Mendengar ini, Li Jiuge marah dan menatap kerumunan, kalian, apakah menurutmu aku akan tertawa denganmu lagi? Orang-orang tidak bisa berkata-kata, tetapi saat ini Lin Tian melepaskan belenggu jiwa lukisan, yang telah terbakar. Li Huo mulai berjuang dan bahkan berteriak dengan marah, wah, biarkan aku pergi. Sulit bagiku untuk melepaskanmu. Lin Tian tersenyum aneh dan mengeluarkan jiwa abadinya. Kemudian, ketika mereka melihat jiwa abadi meninggalkan api, mereka terbang ke Lin Tian, dan orang-orang di luar tampak konyol, bahkan menatap Lin Tian dengan aneh. Li Jiuge marah dan menatapnya, dia ingin membunuh Lin Tian, tetapi Lin Tian membobol segel jiwa dan membuat Li Huo benar-benar cuek. Kemudian Lin Tian memasukkan Li Huo kembali ke dalam tubuh, tetapi Li Huo bodoh. Pada saat ini, Lin Tian membuka susunan dan berkata sambil tersenyum, siapa lagi yang ingin mencoba? Semua orang saling memandang, tetapi Li Huo keluar. Adapun Li Jiuge, dia sangat marah sehingga dia menatap Li Huo. Aku telah menghabiskan begitu banyak uang untuk mengundangmu. Kamu kalah dariku. Li Huo tidak berbicara, tetapi Lin Tian berkata kepadanya, bawa putra keluarga Li ini. Li Huo menatap Lin Tian dengan heran, dan Lin Tian tersenyum, yang membuat Li Huo harus melihat Li Jiuge, yang sedang marah, maaf. Li Jiuge tidak tahu arti dari Li Huo sampai Li Huo tiba-tiba meraih leher Li Jiuge dan menariknya ke dalam susunan. Semua orang tercengang, dan api yang tinggi sedang terburu-buru, ini masalah besar. Tapi Li Jiuge memelototi Li Huo, biarkan aku pergi. Li Jiuge meninggalkan obor di depan Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum padanya, yang membuat Li Jiuge ingin melarikan diri ke sini, tetapi diblokir oleh susunan. Ini, mengapa pergi? Lin Tian menatap Li Jiuge, dan Li Jiuge berkata dengan tergesa-gesa, wah, sudah kubilang, jika kamu berani membunuhku, beberapa keluarga besar tidak akan membiarmu pergi. Kamu sudah mengancamku berkali-kali, tapi apa? Lin Tian tidak peduli sama sekali. Dia tersenyum, dan lagu 9 yang tajam menyeringai marah, kamu benar-benar. Yah, aku tidak ingin berbicara denganmu. Lin Tian melepaskan Raja Hantu dan langsung menembus tubuh Li Jiuge. Li Jiuge terkejut, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kemarilah. Li Jiuge tidak mau, tetapi seluruh tubuh berjalan ke Lin Tian selangkah demi selangkah, dan berdiri di depan Lin Tian dan berkata, apa yang kamu inginkan? Bagaimana menurutmu? Lin Tian tersenyum pada Li Jiuge ini, dan wajah Li Jiuge berubah. Aku akan membiarkan anggota keluargaku tidak pernah melakukan apapun padamu lagi. Oke. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Tetapi Li Jiuge sedang terburu-buru. Baiklah. Aku akan memberikan Nona Wang kepadamu, dan aku tidak akan pernah merepotkanmu lagi. Mendengar ini, Wang Yanyu berkata, siapa yang ingin kamu membiarkanku? Aku bukan objekmu. Tapi Lin Tian berkata, aku mengatakan semuanya, aku tidak tertarik padanya. Ini membuat Wang Yanyu semakin marah. Bab 2304 para penonton bahkan lebih terkejut, tetapi Lin Tian mengulurkan tangannya, dan kemudian menyentuh dahi Li Jiuge. Ketika Lin Tian ingin mengendalikan jiwa abadinya, kekuatan yang kuat pecah dari jiwa abadinya, dan sebuah suara memperingatkan, cari kematian. Pada saat ini, jiwa abadi Li Jiuge tiba-tiba dirasuki oleh sesuatu, terbang, dan melepaskan diri dari belenggu Lin Tian, dan kemudian matanya berubah menjadi seseorang, menatap Lin Tian dengan dingin. Kerumunan itu terkejut, bagaimana situasinya? Sepertinya itu adalah keterampilan melekat roh dari keluarga Li. Spiritualisme? Ya, dikatakan bahwa ada kekuatan yang tersembunyi di inti setiap keluarga Li. Setelah kekuatan itu dimiliki oleh pria itu akan dimiliki oleh leluhur keluarga Li.
Jadi Li Jiuge terpasang, "Yah, aku hanya tidak tahu siapa yang ada di keluarga Li." Ketika orang-orang membicarakannya, wajah Tianzun jelek, dan Wang Yanyu bahkan lebih ketakutan. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, "Ini menarik. Wah, aku generasi ke-8 leluhur keluarga Li, Li Ba." Ketika mereka mendengar bahwa Li Ba terkejut satu persatu, beberapa dari mereka tergagap, dikatakan bahwa Li Ba telah menjadi bintang 8 abadi. Tidak juga, tapi Lin Tian tidak takut, dan dia tertawa, "Jiwa abadimu cukup bagus, tapi kamu pikir kamu bisa menghadapiku dengan menempelkannya? Wah, aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani memprovokasi aku, kamu akan mati," kata Li Ba dengan gila-gilaan. Siapa yang tahu? Lin Tian tersenyum, "Dia meninggalkan jiwa abadi sekarang, kamu terus melemparkannya seperti ini, sangat mudah membiarkannya menjadi debu. Lucu, aku hanya ingin menghancurkanmu dan memberinya tubuhmu." Sisi lain menatap tubuh Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Biarkan aku melihat betapa kuatnya kamu, bintang 8 abadi." Sekarat, ini adalah telapak tangan bayi yang tajam, membuat segel telapak tangan hantu, sementara Lin Tian menghindarinya, tetapi di posisi semula, ada segel telapak tangan yang sangat besar. Semua orang terkejut, dan Li Ba melihat Lin Tian menghindar dan berkata, "Cari kematian." Selesai mengatakan, sidik jari tangan hantu yang tak terhitung jumlahnya turun. Lin Tian itu adalah bayangan iblis. Ini membuat Li Ba kesal, sampai Lin Tian awalnya muncul di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya di sini." Sekarat, Li Ba segera berbalik dan memukul Lin Tian dengan satu tangan. Karena dia adalah jiwa, kekuatan lawan adalah jiwa atau hantu. Justru kekuatan semacam inilah yang dapat langsung menembus jiwa manusia. Namun, jiwa Lin Tian sangat kuat, jadi ketika 8 ganas menyerang, Lin Tian melayang di sana tanpa ada yang salah. Semua orang berkedip satu persatu, mereka pikir mereka terpesona. Bahkan Wang Yanyu bertanya-tanya, "Ini baik-baik saja?" Kemudian dia menatap Lin Tian dan berkata, "Mengapa kamu baik-baik saja? Jika Anda adalah pertanyaan yang membosankan, tanyakan pada diri sendiri." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menggunakan kekuatan jiwa secara langsung, dan kemudian memukuli mereka bersama. Sebaliknya, Li Ba terluka parah oleh Lin Tian, kemudian dia melompat keluar dari barisan dan menghilang, tetapi suaranya memarahi, "Wah, jika kamu menyakitimu, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik." Lin Tian menertawakan udara, "Sebaiknya kamu tidak membuat masalah untukku lagi, atau kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri lain kali." Pihak lain sangat marah sehingga mereka melarikan diri, dan mereka tahu bahwa Lin Tian telah melukai Li Ba dengan parah. Lin Tian melihat keluar dan tersenyum. Apakah ada orang lain? Saat ini, tidak ada yang berani keluar, dan Lin Tian harus terus beristirahat. Adapun Wang Yanyu, dia depresi. Anak ini, dia gila. Tapi Liu Jin berkata, "Nona, mengapa dia begitu kuat? Apa masalahnya? Itu hanya keberuntungan." Wang Yanyu ini tidak mengakuinya. Tetapi Liu Jin tidak tahu harus berkata apa, dia hanya bisa menontonnya dalam diam. Wang Yanyu menatap Lin Tian sampai keesokan harinya. Ketika batu Lin Tian Chuanyin menerima berita itu, dia tersenyum pada penggemar Tianzun dan berkata, "Pergi." Iya, semua orang tahu bahwa Lin Tian memiliki berita kuno, jadi cepatlah dengan Lin Tian dan keluar dari barisan bersama. Saat ini, orang-orang yang masih berada di dekat susunan berani melihat dan tidak berani berurusan dengan Lin Tian, jadi mereka hanya bisa mengikutinya. "Nona, oke, mengikuti." Wang Yanyu mengikuti, dan orang-orang itu melihat Wang Yanyu keluar, juga dengan cepat mengepung. "Jangan mendekatiku," kata Wang Yanyu, tapi orang-orang ini tidak membedakannya, sangat marah sehingga Wang Yanyu hanya bisa memasuki ring dan membiarkan emas mengalir bersamanya. Di luar orang-orang ini, tidak melihat kesempatan untuk berhubungan dengan Wang Yanyu, hanya bisa terus mengikuti aliran emas. Sekitar beberapa saat, Lin Tian datang ke pavilion Xiangsun dan tempat untuk mendapatkan berita. Ini milikmu." Orang yang bertanggung jawab atas berita itu mengambil kembali batu suara Lin Tian, dan kemudian mengeluarkan selembar kayu dan meletakkannya di depan Lin Tian. Lin Tian mengambil selipan kayu dan menanamkan kesadarannya. Segera, jejak Tiangu melintas di depan Lin Tian. Menarik, Lin Tian tertawa, dan penggemar Tianzun itu berkata, "Tuan, apakah Anda sudah mengetahuinya?" "Baiklah, ayo pergi." Setelah Lin Tian selesai, dia membawa Fan Tianzun dan pergi, dan Liu Jin mengikutinya sepanjang waktu.
Wang Yanyu tidak kehabisan ring sampai Lin Tian dan yang lainnya meninggalkan kota Wangyang. Dia berkata kepada Liu Jin, "Oke, kamu bisa kembali. Tapi Nona, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya." Setelah Wang Yanyu selesai, dia mengikuti mereka berdua. Liu Jin harus pergi, dan guru surgawi bertanya, "Nona Wang, Anda di sini. Apakah kamu akan pergi ke Spirit Valley?" Semua makhluk surgawi memandang Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak berbicara, yang membuat Wang Yanyu berkata, "Wah, kamu punya kata. Apakah aku akrab denganmu?" Lin Tian bertanya balik, dan ini membuat Wang Yanyu merasa sangat tertindas, terutama dia dulu dikelilingi oleh semua orang. Sekarang, Lin Tian bahkan mengabaikan dirinya sendiri. Jadi Wang Yanyu berpikir dan berkata, "Kamu adalah mata yang berhati-hati. Jika aku berhati-hati, aku akan mengirimmu ke kerajaan hantu." Lin Tian tiba-tiba berhenti dan menertawakan Wang Yanyu, yang sedang waspada. "Kamu, apa maksudmu? Ngomong-ngomong, kamu tidak ada hubungannya denganku, jadi jika aku ingin membunuhmu, itu seharusnya tidak apa-apa." Lin Tian tersenyum pada Wang Yanyu. Wang Yanyu sedang terburu-buru. Tuanku adalah muridmu." Aku berkata, "Aku tidak punya cucu yang tidak berbakti seperti itu." "Anda?" Wajah Wang Yanyu jelek, dan penggemar Tianzun di satu sisi terus tertawa, dan sangat marah sehingga Wang Yanyu berkata, "Apa yang kamu tertawakan?" Semua makhluk surgawi tidak mengatakannya sekaligus. Sementara Wang Yanyu menatap Lin Tian, "Bukankah kamu hanya ingin aku memanggilmu Shizu?" "Ini bisa dipertimbangkan." Lin Tian tersenyum dan berkata, dan Wang Yanyu menggertakkan giginya dengan marah. "Apakah aku memanggilmu Shizu, dan kamu akan memberitahuku, kemana kamu akan pergi?" "Itu tergantung pada suasana hatiku. Anda." Wang Yanyu menjadi gila, tetapi Lin Tian menatapnya dan tertawa, yang membuat Wang Yanyu harus menggigit giginya dan berkata, "Oke, aku memanggilmu Shizu, tidak tulus." "Aku memanggilmu Shizu, tidak tulus?" Kamu bertanya padanya, dengan tulus tidak? Lin Tian memandang Fan Tianzun, dan Wang Yanyu segera menatap Fan Tianzun. "Bab 2305, itulah yang tidak perlu saya tanyakan," katanya. "Tanyakan siapa? Bukan Anda?" Lin Tian bertanya, dan orang yang tahu bagaimana mengatakannya ini, tidak baik, jadi saya minta maaf untuk mengatakan, kepalaku sedikit pusing. Selesai mengatakan, setiap hari Zun maju, dan jalan napas Wang Yanyu itu berhenti untukku. Fan Tianzun tidak berhenti, dan berkata dengan cepat, "Nona Wang, itu bukan urusanku, Anda dapat berkomunikasi dengan orang dewasa sendiri." Wang Yanyu tiba-tiba tertekan, dan kemudian menatap Lin Tian, "Apa yang kamu inginkan? Jika kamu cukup tulus, aku akan berbicara denganmu dengan baik." Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia mengikuti penggemar Tianzun. Wang Yanyu memarahi, penjahat, besar dan kecil. Lin Tian tidak menyadarinya. Dan kemudian mereka bertiga terus seperti ini sampai beberapa hari kemudian, Lin Tian datang ke hutan lebat dan berkata, "Ini seharusnya." "Tuan Lin, apakah ada di sini hari itu?" Guru surgawi bingung, dan Lin Tianen berkata, "Hari kuno ini tersembunyi di benteng di gunung." "Benteng? Benteng apa? Di mana?" Surga tidak mengerti, dan Lin Tian berkata, "Mimpimu villa." "Apa?" Semua makhluk surgawi menatap, dan Wang Yanyu juga ditutup matanya. "Wah, apakah kamu gila, datang ke Villa Mengyu?" Apakah tempat ini mengerikan?" Dikatakan bahwa Villa Gunung Mengyu adalah salah satu dari 5 rumah gunung yang mengerikan di puncak Xianyu. "Ini lebih baik dari keluarga Li," kata Tianzun. Wang Yanyu lebih terpukul, "Mimpi kalian orang-orang Villa, masing-masing mengerikan. Tidak peduli seberapa mengerikannya, aku akan menemukan orang itu." Lin Tian selesai dan mulai memasuki hutan. Setelah beberapa saat, ketiga orang itu terjebak dalam asap. Saya tidak bisa melihat asap dimanapun. Semua rasa hormat surga ini meragukan cara, dan alis Wang Yanyu berkerut. "Ini, akhir." Tapi Lin Tian tertawa, orang-orang, mana?" Fan Tianzun melihat sekeliling, dan Wang Yanyu melihat sekeliling, mencoba menemukan orang. Tapi tidak ada seorang pun di sekitar sini. Ini membuat Wang Yanyu tukau. "Apakah kamu melihat matamu? Apakah menurutmu Shizumu akan melihatnya? Kamu bahkan tidak mengakuiku. Tapi kamu ingin menyebut dirimu Shizu?" Wang Yanyu bersenandung, dan Lin Tian tertawa dan berkata, "Apakah kamu mengakuinya atau tidak? Aku masih Shizumu. Apakah ada masalah?" "Anda?" Wang Yanyu tidak menyangka Lin Tian menjadi seperti itu. Tetapi guru surgawi khawatir, "Tuan Lin, kemana kita akan pergi sekarang?" "Hati-hati." Tiba-tiba,
bayangan lintian yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan tiba-tiba, cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya terbang di depannya. Satu demi satu, Lin Tianben meraih penggemar Tianzun dan mundur ke satu sisi. Adapun pemisahan bumi, dia meraih Wang Yanyu dan langsung jatuh. Wang Yanyu biasanya bangsawan, tetapi sekarang biarkan dia berbaring di tanah seperti ini, atau tidak ada tanda-tandanya, seluruh orang merasa seperti dia akan meledak. Bisakah kamu mengatakannya sebelumnya? Begitu banyak serangan, tidak ada gunanya maju. Lin Tiantu kemudian menariknya keluar dari posisi aslinya. Pada saat ini, lokasi asli di bawah tanah, terbang keluar dari percikan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, Wang Yanyu sudah bodoh. Kemudian dia terbang keluar dari jaring emas yang tak terhitung jumlahnya, langsung menjaring Lin Tian dan yang lainnya, dan kemudian mengangkatnya satu persatu. Wang Yanyu dan penggemar Tianzun terkejut, tetapi Lin Tian sangat tenang sampai jaring menarik ketiganya keluar dari kabut, dan akhirnya jaring dan ketiganya menggantung di udara. Pada saat yang sama, ada beberapa orang yang mengenakan pakaian malam hitam, di antara mereka, pemimpin masih memegang busur emas di tangannya, dan matanya masih menatap ketiga orang itu. Akhirnya, wajah Wang Yanyu terpaku. Gadis ini, siapa namamu? Wang Yanyu terlalu marah untuk berbicara, dan pria itu tersenyum. Gadis, aku pemburu Villa Mengyu, si Jinlong. Aku tidak peduli padamu. Ayo kita pergi. Jalan napas Wang Yanyu, dan naga emas barat berkata sambil tersenyum. Aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi dua lainnya tidak bisa. Mengapa? Wang Yanyu tidak mengerti, dan naga emas barat berkata sambil tersenyum. Kamu cantik, mereka tidak, dan mereka terlihat berbahaya. Wang Yanyu membenci orang lain untuk membicarakan penampilannya, terutama pria itu, jadi dia membencinya dan berkata, kamu benar-benar pencuri. Orang-orang Villa Mengyu langsung tertawa. Beberapa orang berkata, penjaga barat, sepertinya gadis ini tidak tahu berterima kasih. Benar, gadis ini, aku tidak akan mendengarkanmu sama sekali. Di hadapan hiasan orang-orang ini, naga emas barat tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan menaklukkannya hari ini. Setelah itu, si Jinlong memegang busur, mengumpulkan cahaya kemasan, dan berkata kepada Lin Tian di jaring, gadis, jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan membunuh kedua orang ini dulu. Bunuh mereka, saya tidak berpikir Anda membuang-buang energi Anda. Ketika Wang Yanyu melihat orang-orang ini, dia membenci mereka bahkan ketika dia tidak memiliki abadi bintang 4. Apa, tidak percaya? Naga emas barat itu sedikit tidak senang, dan Wang Yanyu berkata, jangan lihat kaisar abadinya, dia meletus kemampuan, tetapi sangat kuat. Seberapa kuat seorang kaisar peri, naga emas barat ini benar-benar salah. Tetapi Wang Yanyu bercanda, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Jinlong barat benar-benar mencoba, hanya melihat panah keluar, tujuannya adalah Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar dapat menemukan sesuatu. Wang Yanyu tahu bahwa Lin Tian memiliki cara untuk menyelesaikannya, jadi dia tidak khawatir tentang itu, lagi pula kamu kuat. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Tetapi panah itu tiba-tiba terbang di udara dan mengenai satu orang secara langsung. Pria itu berteriak. Semua orang di ruangan itu tercengang, mereka bahkan tidak percaya itu benar. Bagaimana orang ini bisa mengendalikan panahku? Naga emas barat itu menatap mata besar, tetapi Wang Yanyu mencibir, semua bilang kamu tidak bisa, kamu masih tidak percaya. Si Jinlong sangat marah dan menatap Lin Tiadao. Wah, apa yang kamu lakukan pada panahku? Jangan khawatir, aku akan memberitahumu perlahan. Lin Tian FM mengatakan itu, jaring tiba-tiba hancur, dan Lin Tian 3 orang jatuh. Mereka dibutakan, kemudian mereka buru-buru mengepung Lin Tian. Adapun Wang Yanyu, dia menatap Lin Tian, kamu bisa menghancurkan jaring ini. Ya, ada pertanyaan, kalau begitu kamu tidak merusaknya. Wang Yanyu sedikit tertekan, terutama marah memikirkan diikat barusan. Lin Tian menjelaskan, jika kamu ingin mematahkannya atau tidak, lihat suasana hatimu. Anda, Wang Yanyudun sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, tapi Jinlong Barat marah. Apa suaranya? Lin Tian kembali menatap Jinlong Barat sambil tersenyum. Apakah kamu dari Villa Mengyu? Ya, aku khawatir kamu tidak takut. Naga emas barat ini menatap, tetapi Lin Tian tersenyum. Itu benar, ada yang ingin kutanyakan padamu. Tanyakan padaku, menurutmu siapa aku? Si Jinlong tidak senang sekaligus, dan para penonton bahkan membuat keributan dan tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian tidak punya pilihan selain berkata,
aku hanya ingin memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Wah, kamu memberiku kesempatan. Naga emas barat tidak bisa menahan tawa. Bab 2306 Lin Tian melihat naga emas barat, dan sudut mulutnya tersambung, dan naga emas barat memiliki semacam firasat. Pada saat ini, Lin Tian meledakkan api, dan api warna-warni dengan cepat menangkap naga emas barat. Naga emas barat langsung marah, dan kemudian pergi untuk memotret nyala api di tubuhnya. Nyala api itu sangat mengerikan, yang membuat naga emas barat sangat tidak nyaman. Ketika orang lain melihatnya, mereka maju satu demi satu, dan kemudian pergi untuk memadamkan api di Si Jinlong. Api Si Jinlong dipadamkan, tetapi juga terbakar, dan lapisan kulit dihilangkan dari seluruh wajah. Naga emas barat yang marah ini mengatupkan gigi. Kamu. Aku berkata, aku telah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Anda, Jinlong Barat tidak berpikir bahwa Lin Tian adalah pria yang mengerikan, tetapi Lin Tian sangat tenang, dia tersenyum pada Jinlong Barat dan berkata, saatnya menanyakan beberapa pertanyaan. Si Jinlong sangat marah sehingga dia sedang tidak mood untuk menjawab pertanyaan. Dia berteriak langsung kepada kerumunan, berikan padaku. Iya, orang-orang itu ingin naik juga, dan ilmu pedang tanpa bayangan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menyebar dan memukul mereka satu demi satu. Dan orang-orang ini, yang terkuat adalah Si Jinlong, juga bintang abadi. Tetapi saat ini, naga emas barat terluka parah, dan masih dibelenggu oleh Lin Tian. Dia mengunci jiwa abadi, membuat naga emas barat terlihat jelek, dan berkata, apa maksudmu, nak? Jika kamu tidak menjawab, aku ingin ingatanmu. Lin Tian berkata dengan tenang, dan naga emas barat menatap, apakah kamu gila? Saya tidak gila, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Lin Tian selesai mengatakan bahwa naga emas barat ditarik ke sisinya oleh Lin Tian. Roh naga emas barat segera panik, wah, jangan sakiti aku. Lin Tian tidak menyadarinya, dia langsung meletakkan segel roh pada jiwa abadinya. Naga emas barat berteriak di tempat, tetapi dia tidak mati, yang membuatnya bertanya-tanya, aku belum mati. Lin Tian mengembalikan jiwa abadinya dan berkata, hidupmu dapat disimpan untuk sementara waktu, tetapi itu tergantung pada penampilanmu. Jinlong Barat ingin memarahi Lin Tian, tetapi dia menemukan bahwa dia terkena segel jiwa, dan kemudian dia menjadi gugup di tempat. Ada apa? Nyaman, Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi naga emas barat sedang terburu-buru dan mulai gugup. Besar, dewasa, apa yang kamu inginkan? Memata-matai seorang pria, siapa? Lin Tian mengeluarkan gambar Tiangu, dan kemudian menatap naga emas barat. Sebaiknya kamu tidak berbohong, karena ingatanmu, aku ingin, begitu aku membedakan, jika kamu berbohong, aku akan membersihkanmu. Naga emas barat segera gugup, aku tidak boleh berbohong. Setelah itu, Si Jinlong menatap Tiangu untuk waktu yang lama dan berkata, itu orang tua itu. Mengerti? Ya, dia adalah tuan dari tuan muda kita, namanya Tiangu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak buruk menjadi guru di sini. Dia pria dengan kemampuan rata-rata, tetapi dia memiliki lidah yang tajam. Dia tidak tahu apa yang dia katakan kepada tuan muda kita, dan bahkan biarkan kita semua mendengarkannya, naga emas barat itu dengan cara yang tak berdaya. Lin Tian tersenyum dan berkata, pergi, pimpin jalan, biarkan aku pergi dan menemuinya sebentar. Tapi kamu bukan dari Villa Mengyu. Aku khawatir kamu akan menarik banyak orang kuat dan bahkan menakut-nakuti dia jika kamu menerobos begitu keras, Si Jinlong menjelaskan. Ketika Lin Tian mendengarnya, dia pikir itu masuk akal, jadi dia berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, saya akan pergi ke luar angkasa, Anda mengambil senjata ajaib luar angkasa ini, temukan orang itu, dan saya akan muncul secara alami. Ah, Jinlong Barat menatap, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah ada masalah? Tidak, hanya, jangan mulai begitu saja, Lin Tian berkata kepada Si Jinlong, dan kemudian membiarkan Wang Yanyu dan dirinya sendiri dan penggemar Tianzun memasuki buku hantu bersama. Jinlong Barat tidak berdaya, dia membawa buku hantu ini bersamanya, adapun murid-murid terdekat yang dipukuli, dia lega melihat Lin Tian dan yang lainnya tiba-tiba menghilang. Sampai Jinlong Barat menatap mereka dan berkata, Anda tetap di sini, saya lihat saja. Iya. Kemudian Jinlong Barat tidak punya pilihan selain pergi ke Villa Mengyu. Saat ini, di atas ring, Wang Yanyu bertanya, siapa Tiangu yang kamu cari ini? Tidak perlu memberitahumu, sungguh kejam, Wang Yanyu itu bersenandung,
tetapi Lin Tian terus memperhatikan bagian luar. Jinlong Barat berjalan dengan gelisah saat ini sampai dia tiba di gerbang Villa Mengyu. Dia tidak berdaya dan berkata, untuk hidup, ini adalah satu-satunya cara. Jadi si Jinlong mengumpulkan keberaniannya, memasuki mansion dan langsung pergi ke halaman kecil. Di halaman kecil ini, ada seorang remaja yang memegang pedang kayu dan menari di sana. Pada saat yang sama, ada seorang lelaki tua yang duduk tidak jauh dari pemuda itu, dan lelaki tua itu memandang pemuda itu sambil tersenyum. Tuan Meng, teknik pedangmu semakin kuat. Tentu saja, di bawah bimbingan tuanku, ilmu pedang saya alami, kata pemuda itu dengan bangga. Kesopanan, orang tua itu tersenyum, dan kemudian Jinlong Barat muncul, dan menatap lelaki tua itu, Guru Tiangu. Ada apa? Pria itu adalah Tiangu. Dia menatap si Jinlong dengan ragu. Ya, seseorang ingin melihatmu. Oh, siapa? Hari itu gue bingung, dan naga emas barat itu mengeluarkan buku hantu untuk diserahkan. Tiangu penasaran untuk mengambil buku hantu, dan memiliki semacam firasat-firasat. Pada saat ini, suara yang akrab datang. Apakah menurutmu kamu bisa melarikan diri? Tiangu kaget, baru saja akan berbalik. Lin Tian muncul dan mati bersama. Tiangu ini terluka dan meninggalkan jejak oleh Lin Tian. Kemudian Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, bagaimana dengan itu? Ketika Tiangu melihat Lin Tian, dia terlihat jelek, dan pemuda itu segera mendatangi Tiangu dan menatap Lin Tian dengan marah. Siapa kamu? Mengapa kamu menyakiti tuanku? Jika kamu tidak ingin mati, pergi saja, Lin Tian berkata kepada pemuda itu, dan Tiangu mengenali identitas pemuda itu, jadi dia sengaja berkata, Tuan muda, itu bukan urusanmu, kamu pergi. Jika pemuda itu tidak pergi, dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan apapun. Dengan itu, pemuda itu berteriak, ayo, tiba-tiba, banyak orang datang ke sana-sini, dan ini adalah penjaga Villa Gunung Mengyu, dan banyak yang abadi. Ketika mereka melihat bahwa Tiangu terluka dan seorang pria aneh muncul, mereka bertanya, siapa kamu, mengapa kamu membuat masalah di sini? Wah, apakah kamu tahu di mana ini? Tapi Lin Tian memandang mereka dan tersenyum dan berkata, ini dendam pribadi saya dengan Tiangu, jika kamu tidak ingin dihancurkan, tolong menjauh. Orang-orang tidak menyangka seorang kaisar peri begitu gila, dan hari itu Gu menatap Lin Tian dan berkata, Lindi, aku tidak menyangka kamu akan sombong seperti sebelumnya. Kamu tahu karakterku. Jadi apakah kamu menyerah, atau aku menjatuhkanmu? Lin Tian menatap Tiangu. Tiangu mengandalkan para ahli Manor Gunung Mengyu, jadi dia berkata, Manor Gunung Mengyu adalah salah satu kekuatan teratas di Xianyu. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku di sini?